Pemirsa menyaksikan Breaking News bersama saya Fazilah Khairunisa. Proses evakuasi santri yang terjebak runtuhan Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo masih terus berlangsung. Puluhan santri menunggu dievakuasi, sementara petugas mengerahkan segala upaya untuk mempercepat evakuasi. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Di sebelah kiri Jujur. Ya. Haikal. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Ini yang satu sudah sabar. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Mama kedua. Kita pakai belakang, Mas. Cairannya, Mas. Gantungan. Jangan ganggu. Tolong mundur. Ya pemirsa, proses evakuasi puluhan santri yang terjebak di reruntuhan bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur hingga saat ini masih dilakukan. Akibat kejadian ini 3 santri tewas, puluhan lainnya terluka. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Petugas gabungan Basarnas masih berusaha mengevakuasi para korban yang tertimbun reruntuhan bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. 16 tahun, apa yang luka? Ya? Proses evakuasi dilakukan selama 24 jam hingga semua korban ditemukan. Sebanyak 102 santri menjadi korban, 99 santri selamat, sementara 3 orang meninggal dunia. Para korban dirawat di 3 rumah sakit berbeda, yakni RSUD Sidoarjo, Rumah Sakit Delta Surya, dan Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Para korban meninggal merupakan para santri, yakni Muhammad Masudul Haq berusia 14 tahun asal Surabaya, Jawa Timur, kedua Muhammad Soleh berusia 22 tahun asal Bangka, Belitung, dan ketiga Alvan Ibrahim Mafik berusia 14 tahun asal Bangkalan, Jawa Timur. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto yang meninjau lokasi runtuhnya bangunan menegaskan pihaknya saat ini fokus ke penyelamatan korban. Dulu untuk penyelamatan korban dulu ya. Itu kita fokus itu dulu. Ada berapa? Ada beberapa korban yang masih perlu dievakuasi. Dalam kita juga lihat kan kondisinya. Ini kita juga memakai ahli dulu, ahli konstruksi.
Jangan sampai nanti membahayakan petugas yang mau akan melakukan evakuasi. Bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo ambruk ketika ratusan santri tengah salat asar berjamaah pada Senin kemarin. Menurut pengakuan pengasuh ponpes, bangunan sedang dalam proses rekonstruksi. Diduga struktur bangunan tidak kuat menahan beban setelah pengecoran. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan santri terluka dirawat di sejumlah rumah sakit termasuk RSUD Sidoarjo. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi puluhan korban santri terluka, kita bergabung dengan rekan Hari Tambayong di RSUD Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat siang, Hari Tambayong. Bagaimana kondisi para santri yang dirawat di sana? Ya, baik, terima kasih Fadila. Saat ini saya berada di Rumah Sakit Umum Daerah Notopuro Sidoarjo, di mana masih ada 8 santri yang saat ini masih dalam perawatan. 8 santri tersebut kondisinya sudah membaik, seperti informasikan oleh pihak rumah sakit bahwa 8 santri ini kondisinya bertambah membaik, dan terutama yang terluka yaitu satu yang tertimpa itu Nur Ahmad, santri yang harus diamputasi tangannya karena tertimpa reruntuhan bangunan yang roboh. Sementara saat ini pihak rumah sakit masih belum menerima santri yang menjadi korban akibat runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini. Dan saat ini di pihak rumah sakit juga masih menunggu infonya yang ada beberapa dari santri yang akan dievakuasi. Namun sejauh ini pihak rumah sakit masih belum menerima keberadaan santri yang diinformasikan akan dievakuasi. Begitu, Fazila. Baik, dari 8 santri yang dirawat di RSUD Sidoarjo ini, apa yang kondisinya yang paling parah begitu, Hari Tambayong? Ya, menurut informasi yang kami terima dari pihak rumah sakit bahwa sebagian dari mereka adalah tertimpa oleh runtuhan bangunan. Namun mereka hanya satu yang cukup parah, yaitu bernama Nur Ahmad, karena harus diamputasi tangannya di lokasi saat akan dievakuasi. Namun tangannya tertimpa reruntuhan, sehingga pihak rumah sakit atau dokter medis harus melakukan amputasi karena untuk keselamatan dari Nur Ahmad sendiri. Begitu, Pak Gila. Baik, lalu yang lainnya apakah sudah boleh pulang atau masih menunggu observasi dulu sampai dikatakan sembuh baru boleh pulang? Ya, betul. Pihak rumah sakit juga mengatakan akan menunggu terus perkembangan dari kesehatan 8 santri yang menjadi korban ini. Namun ada 40 yang diterima, 40 santri yang diterima oleh pihak rumah sakit, dan 30 yang lain sudah diperbolehkan pulang. Kemudian yang 2 meninggal dunia sudah dibawa pulang oleh keluarga. Dan saat ini masih perawatan 8 santri tersebut. Begitu, Pak Dila. Baik, selain luka fisik, Hari Tambayong, apakah ada hal yang dirasakan atau trauma yang mungkin dirasakan oleh para santri ini sehingga butuh pendampingan psikologis dari pihak rumah sakit? Ya, dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Notopuro ini mengatakan bahwa semua dari 8 ini kondisinya membaik, termasuk juga untuk psikologisnya. Dokter menyatakan bahwa setiap hari mereka sudah membaik untuk psikologinya, dan ini terus dilakukan secara intensif pendekatan secara psikologis kepada para santri yang saat ini masih dirawat di rumah sakit ini. Begitu, Pak Dila. Baik, lalu bagaimana dengan keluarga yang mungkin masih merasa kehilangan anggota keluarganya begitu yang sampai saat ini belum ketemu, apakah juga masih datang ke rumah sakit? Ya, ada beberapa dari keluarga santri. Tadi salah satunya adalah keluarga dari Haikal yang viral karena saat di bawah runtuhan dia mengatakan bahwa masih hidup di dalam untuk menunggu evakuasi. Itu ada keluarganya di sini. Namun hingga saat ini pihak keluarga berharap agar segera dievakuasi dengan selamat. Dan saat ini masih ada 3 orang dari keluarga mereka yang masih menunggu di depan Rumah Sakit Umum Daerah Notopuro Sidoarjo ini. Dan saat ini mereka juga masih menunggu kabar dari lokasi di Pondok Pesantren. Begitu, Fadila. Baik, Hari Tambayong, kita akan pantau terus bagaimana perkembangannya. Terima kasih atas laporan Anda langsung dari RSUD Sidoarjo. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, saat bangunan ambruk, sejumlah santri berupaya menyelamatkan diri, merangkak di bawah reruntuhan bangunan pondok pesantren yang ambruk. Imam kedua.
pemirsa, detik-detik sejumlah santri menyelamatkan diri dari bangunan musola yang ambruk. Ini terekam video amatir. Mereka menyelamatkan diri dengan merangkak keluar dari bangunan yang ambruk. Sejumlah santri lainnya membantu korban untuk keluar dari reruntuhan bangunan. Sementara beberapa santri lainnya ini terlihat panik antara rekan-rekan mereka menjadi korban. Selamat ya, Is. Selamat tapi dia. Yusuf. Umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Nggak ada. Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Ya, di sebelah kiri, Jus. Ya. Haikal. Ya. Kamu yang sakit apa, Nak? Sementara itu, tim SAR gabungan Semuanya terus sakit. mengajak komunikasi Oke, semangat korban ya. yang terjepit reruntuhan Sabar. bangunan agar tetap sadar. Kamu sabar ya. Sabar Mereka ya, Nak, terus ya. mengajak korban berkomunikasi dengan Aku Ajis menanyai dari Rescue kondisinya. Surabaya, ya. Sabar ya, ini usaha. Diketahui ada 2 korban terjepit bernama Yusuf dan Haikal. Ini yang kondisinya masih sadar. Eksekusi atau masih butuh beberapa waktu? Butuh beberapa waktu ya, karena ini saya saja ini untuk berjalan merayap aja sangat kesulitan ini. 86. Oke, untuk aja silakan mundur dulu keluar karena di sebelah mau di eksekusi investigasi. Untuk kita keluar dulu. 86 untuk Haikal ini di arah jam 1 ya, kurang lebih 2 meter dari jarak saya. Untuk saudara Yusuf arah jam 12 dari saya, kurang lebih 4 meteran. Untuk cedera tidak ada, hanya kejepit aja. 86. Itu alatmu untuk penyangga. Silakan dipasang semua. Terus. Ya pemirsa, untuk informasi selengkapnya mengenai proses evakuasi di Ponpes Al-Khozini, kita bergabung dengan jurnalis iNews Pramono Putra. Selamat siang Pramono, ini apakah ada korban yang kali ini bisa berhasil dievakuasi? Ya, baik. Hingga saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung dan tentunya melibatkan tim evakuasi gabungan baik dari Basarnas, BPBD dan juga dari tim SAR TNI Polri. Dan informasi yang kami peroleh bahwasanya berdasarkan keterangan rilis dari Basarnas tadi, di lokasi titik keruntuhan saat ini bau mulai terasa menyengat, mulai bau tidak sedap keluar karena memang kenyataannya di titik keruntuhan itu selain ada korban yang masih hidup, ternyata juga masih ada juga korban yang dalam kategori hitam atau telah meninggal dunia. Namun meski demikian, pihak Basarnas bersama tim evakuasi masih terus berupaya melakukan evakuasi, khususnya terhadap korban yang masih hidup di bawah reruntuhan tersebut. Dan saat ini di posko operasi SAR nasional yang ada di belakang pondok pesantren, ini keluarga korban juga masih terus berkumpul. Mereka melihat data terkini yang dikeluarkan oleh pihak Basarnas. Tercatat hingga siang ini masih ada 100 orang santri yang terevakuasi ke rumah sakit. Sementara keluarga korban juga terus berdatangan dan mereka tetap berharap agar anak atau saudara atau kerabat mereka bisa ditemukan dalam kondisi hidup. Dan baik pemirsa, saat ini tengah bersama saya salah satu ibu Fatimah, Bu ya? Ya, Ibu Fatimah dari mana, Bu? Dari Nganjuk, Bu ya. Bu, gimana, Bu? Ini anaknya atau bagaimana yang di sini, Bu? Anak pertama, Bu ya? Ya, ceritanya bagaimana? Ibu tahu dari mana, Bu, kalau anak Ibu
ada di musola yang runtuh itu? Sebelah kiri. Tapi jatuhnya saya enggak terus dan jatuh sama di pondok. Karena Tidak terdengar. gempa bumi. Anak ibu santri di situ kelas berapa? Baik Pramono, Ibu suaranya tahu kurang kalau terdengar anak ibu jelas. sedang Suara ada di ibunya musola? kurang terdengar jelas, Pramono. Mungkin bisa didekatkan lagi. Ya, ibu. Ya, ibu tahu anaknya ibu di musola dari mana, Bu? Dari warung Oh gitu. Ya. Harapannya ibu apa nih sekarang, Bu? Baik Pramono, mungkin Anda bisa mengulang apa yang disampaikan oleh Ibu Fatima karena kami tidak bisa mendengar suaranya. Apa yang dikatakan Ibu Fatima, mungkin Anda bisa mengulang kepada kami dan memberitahukan kepada pemirsa apa yang dirasakan oleh Ibu Fatima karena mohon maaf ini suaranya tidak terdengar. Iya, jadi yang dikatakan oleh Ibu Fatima saat ini sedang bersedih karena anaknya berada di dalam musola waktu itu. Dan Ibu Fatima sendiri mengetahui anaknya sedang berada di dalam musola dari tetangganya. Dan harapan Ibu Fatimah agar bisa ketemu. Gitu Bu ya. Apa yang ingin disampaikan sekarang Bu? Ibu. Ibu, nggak ada kabar dari pihak pondok pesantren? Nggak dikasih tahu pondok pesantren, Bu? Pramono, mungkin Anda bisa menggunakan audio dari handphone Anda agar kami bisa mendengar suara Ibu Fatima, karena kami tidak bisa sama sekali mendengar suara Ibu Fatima. Ya. Mungkin bisa langsung komunikasi dengan Ibu Fatima. Bu, ini langsung komunikasi. Ya, silakan Mbak. Baik, Ibu Fatima, sebelumnya kami turut baik. Ya, Kita akan Pak. coba berkomunikasi dengan Ibu Fatima. Baik, Ibu Fatima, apakah sudah terhubung bersama kami, Ibu? Ya. Baik, Ibu Fatimah, kami juga turut bersedia atas apa yang menimpa Ibu dan keluarga. Ibu, sebelumnya kami ingin bertanya, bagaimana mungkin Ibu bisa menceritakan bagaimana Ibu mengetahui bahwa anak Ibu ini ikut terjebak ya Bu ya, atau ikut sholat di musola pada saat itu? Anak saya salah satu santri di Pondok Al-Ghazini juga. Baik, lalu sampai sekarang apakah Ibu belum mengetahui di mana posisi atau keberadaan terakhir dari korban mungkin? Kurang tahu. Saya sudah tanya ke keamanan, sudah saya hubungi, tapi tidak ada konfirmasi. Yang saya disuruh tunggu, katanya anak saya masih dalam pencarian. Oke, lalu apakah ada teman-temannya mungkin yang terakhir melihat, yang sudah menyelamatkan diri lebih dulu gitu, mungkin terakhir melihat anak Ibu? Enggak ada. Saya sudah tanya teman-temannya yang biasanya sama anak saya itu, enggak ada yang tahu tempatnya di mana, enggak ada yang tahu. Oke. Lalu apa yang Ibu harapkan dari hari ini evakuasi ya Bu ya? Ya, semoga saja cepat selesai, cepat dipertemukan dan keadaan selamat gitu loh. Oke. Sudah berapa hari Ibu menunggu kabar, Bu? Mulai hari pertama, Senin sore sampai hari ini belum ketemu. Oke. Lalu bagaimana Ibu
Ibu kan saat ini berada di lokasi begitu ya Bu ya. Ibu bagaimana melihat evakuasi yang dilakukan oleh petugas kali ini? Nggak boleh deket-deket ke sana. Ini semua disuruh ke posko sama pihak yang bersangkutan. Tapi Ibu, anaknya sudah berapa lama belajar di pondok pesantren ini? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Dan sebelumnya memang soal bangunan ini tidak ada masalah ya Bu ya? Tidak ada. Baru ini. Biasanya juga baik-baik aja. Oke. Jadi kegiatan sholat di musola ini sebenarnya hal yang setiap hari dilakukan begitu. Namun pada saat ada pengecoran ini gitu ya baru ambruk ya Bu ya? Ya. Pada saat mendengar ambruknya ini bagaimana Bu? Ya. Iya, Ibu bagaimana pertama kali mendengar soal ambruknya musola ini? Kaget juga. Ya juga nggak nyangka. Berarti pada saat itu Ibu sedang di rumah? Ya, di rumah sama yang kecil. Lalu Ibu mengetahui kalau anak Ibu di musola itu memang sempat bilang ke Ibu atau ada laporan dari teman-temannya atau dari pengasuh pondok pesantren atau seperti apa? Dari warga sebelumnya, terus saya lari ke pondok, kan jaraknya dari tempat kos saya enggak jauh. Habis itu saya langsung masuk di dalam, udah nggak bisa masuk lagi. Baik, mungkin Ibu boleh sebutkan nama anak Ibu siapa Bu dan kelas berapa? Atau usianya berapa? Nama anak saya Muhammad Deva Saripudin, usianya 17 tahun, kelas 3 SMA, 5 MI. Seperti apa sehari-harinya Deva Bu selama di pondok pesantren? Oke. Baik, terima kasih Bu Fatimah dan kita akan kembali ke Pramono. Kalau kita lihat apa sebenarnya fokus dari evakuasi hari ini, apakah ada titik-titik tertentu dan apakah alat berat juga sudah mulai bisa digunakan? Ya, evakuasi hingga saat ini masih terus berlangsung. Namun dari pihak tim evakuasi belum bisa menerjunkan alat berat ke lokasi karena memang kondisi di titik reruntuhan masih ada korban yang hidup. Dan seperti dikatakan oleh Kepala Basarnas yang melakukan press release tadi, bahwasanya untuk proses evakuasi akan terus dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Karena selain ada korban yang meninggal di bawah keruntuhan bangunan, masih ada juga korban yang masih hidup. Proses masih dilakukan hingga saat ini. Dan titik lokasi yang runtuh yang masih dilakukan usaha pencarian ini hingga saat ini ditutup untuk umum. Hanya petugas dari tim evakuasi saja yang diperkenankan masuk. Jadi lokasi evakuasi disterilkan dari orang umum, siapapun dilarang masuk yang tidak berkepentingan, termasuk juga awak media yang tidak bisa masuk ke lokasi. Diinformasikan juga bahwasanya di sekitar lokasi memang saat ini ada bau menyengat, berbeda dengan kemarin atau sehari sebelumnya. Demikian. Baik, lalu ada total berapa korban yang masih terjebak? Kalau korban yang terjebak hingga saat ini masih belum ada pernyataan resmi, belum ada data resmi ada berapa korban yang masih terjebak. Namun untuk korban yang sudah berhasil dievakuasi ke rumah sakit, hingga siang ini tercatat dari pihak Basarnas ada 100 orang. Jadi 100 orang ini semuanya sudah terevakuasi ke rumah sakit BK RSUD Sidoarjo, rumah sakit Sidoarjo, atau rumah sakit Delta Surya. Dan suasana posko siang ini memang cukup ramai, karena di tempat ini seluruh keluarga korban dikumpulkan. Karena mereka dilarang datang ke pondok pesantren, ke titik
tempat keruntuhan. Akhirnya keluarga korban semuanya dikumpulkan di satu titik di posko operasi SAR nasional yang berada kurang lebih sekitar 200 meter dari titik bangunan yang runtuh di Pondok Pesantren Al-Ghazini Buduran Sidoarjo ini. Demikian. Baik, lalu ada 2 anak yang kemarin juga sempat diajak komunikasi begitu ya, yang terjebak, ada Haikal sama Yusuf yang terjebak. Bagaimana kondisinya? Tadi sempat dijelaskan oleh tim Basarnas di saat memberikan keterangan pers, memang 2 anak yang terjebak itu saat ini masih dilakukan proses evakuasi, namun keduanya masih dalam kondisi hidup dan petugas pun berupaya untuk mengeluarkan korban dari balik reruntuhan. Tadi ada pesan yang disampaikan oleh Basarnas, sebisa mungkin agar kedua korban ini yang viral di media sosial juga, agar namanya dirahasiakan. Jadi untuk mengurangi beban pikiran dari orang tuanya. Demikian. Baik. Nah, Pramono, kita akan update lagi perkembangan dari sana terkait dengan evakuasi hari ini. Kita akan kembali lagi nanti. Terima kasih, Pramono. Dan pemirsa, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan tim SAR gabungan masih mendata jumlah pasti korban ambruknya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Ghazini Sidoarjo, Jawa Timur. Memang ya dalam setiap bencana lah, jangankan bencana yang besar gini puluhan itu, data itu pasti simpang siur gitu. Hari pertama ini itu biasa data sementara kan. Nanti setelah ini tadi juga dalam rapat koordinasi itu yang menjadi konsen kita ya. Ini sedang dilaksanakan pengecekan, Mbak, langsung dari Pusdalop BNPB, mana yang ada di rumah sakit, mana yang sudah meninggal, mana yang terjebak di reruntuhan. Ya. Tadi kan dari Basarnas menyampaikan 15 ya. Nah, apakah betul itu kan kita nggak tahu, karena juga ada berita-berita titik yang terdetek itu baru 15 titik. Tapi kan ada orang tua juga yang katanya anaknya ada, tiba-tiba nggak ada. Ada yang bilang anaknya nggak ada, tiba-tiba ada. Ini tunggu, mohon waktu, ini lagi didata semua. Kesempatan pertama data ini akan disampaikan ke rekan-rekan media, ya. Jadi jangan dipermasalahkan, karena kan semuanya pada saat-saat awal ini dimanapun, ya pasti ada kesimpang. Ya, sementara itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan tim SAR terus berupaya mengeluarkan para santri yang masih terjebak reruntuhan. Namun proses evakuasi harus dilakukan berhati-hati agar tidak melukai para korban. Kemudian izin, jadi proses dari awal tanggal 29 itu yang ditanya orang tua adalah, itu ada alat berat kok tidak bergerak. Jadi itu persoalan yang harus saya jawab, saya jelaskan per kelompok masyarakat. Lalu kemudian saya menyampaikan ini harus diambil dari bawah. Jadi proses penggalian itu sudah dilakukan oleh Basarnas awal dari Jawa Timur, itu sudah dilakukan dari bawah. Kalau ditanya berapa jauh, sejauh yang masih bisa dikomunikasikan itulah yang dijangkau. Yang tadi malam itu kedalamannya sampai 80 cm. Kemudian sebetulnya tinggal 1,5 jam lagi itu sampai, terus ada gempa. Jadi kira-kira 1,5 jam mereka bisa menyelesaikan 1 meter. Karena ada kesulitan ketika ternyata keramik itu diambil, di dalamnya juga ada beton dan seterusnya, sehingga sampai kepada tanah mereka juga harus menghitung kembali. Kunjungi Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur, Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta insiden runtuhnya bangunan di Ponpes Al-Ghazini sebagai pembelajaran bersama. Selain melihat kondisi bangunan yang ambruk, Menak juga melihat kondisi keluarga korban di posko yang terletak sekitar 300 meter dari bangunan Ponpes yang ambruk. Menak menegaskan kasus ambruknya bangunan di Ponpes Al-Ghazini ini bisa menjadi pembelajaran bersama agar kasus serupa tidak terjadi lagi di pondok pesantren lainnya di Indonesia. Kementerian Agama juga akan memberikan perhatian khusus terhadap kondisi bangunan pondok yang ada saat ini.
pelajaran buat kita semuanya, terutama di lingkungan pondok pesantren. Betapa perlunya kita, insya Allah kami juga nanti dalam inisiatif Menteri Agama akan memberikan perhatian khusus tentang pembangunan fisik pondok pesantren. Mudah-mudahan ini. Evakuasi korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur masih berlangsung. Sejumlah keluarga menanti dengan harap-harap cemas dan berharap ada keajaiban. Korban masih bisa ditemukan dalam kondisi hidup. Doanya Bu. Selamat Pak. Ibu Koyimah, warga Blega, Bangkalan, Jawa Timur merupakan orang tua salah satu siswa kelas 1 Madrasah Sanawiyah Al-Khozini. Ia adalah satu dari ratusan keluarga korban yang mengaku belum bisa tenang menunggu kabar anaknya ditemukan. Ratusan keluarga korban runtuhnya bangunan pondok pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo masih berkumpul di posko operasi Basarnas yang dibuka di kampus 2 Institut Agama Islam Al-Khozini yang berjarak sekitar 200 meter dari Ponpes. Di area gedung yang dibuka sebagai tempat istirahat, mereka masih terus menanti ada kabar baik yang diberikan oleh tim SAR sejak hari pertama kejadian. Kelas berapa sekarang Bu? 1 Sanawiyah. 1 Sanawiyah Bu ya. Terus Ibu tahunya awal dari mana Bu? Dikabari atau? Dikabarin Bu. Tapi Bu tahu pasti kalau anaknya Ibu di musola itu Bu, waktu itu? Dari teman-temannya Pak. Dari teman-temannya Bu ya. Terus dekatnya. Mengatakan kalau ikut sholat di situ Bu. Iya Pak. Tapi sampai sekarang nggak ketemu Pak. Anak Ibu Koyimah, Ahmad Suhaibi, telah menempuh pendidikan di Ponpes Al-Khozini selama 1,5 tahun. Kini para orang tua dan kerabat masih berharap agar anak-anaknya bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jenazah Muhammad Soleh, santri Ponpes Al-Khozini yang tewas akibat ambruknya bangunan musola dipulangkan ke kampungnya di Bangka Belitung. Jenazah santri berusia 22 tahun, korban ambruknya bangunan musola Ponpes Al-Khozini, dibawa pulang keluarga ke kampung halaman di Tanjung Pandan, Bangka Belitung. Korban sempat dirawat di RSUD RT Noto Puro, namun nyawanya tak dapat diselamatkan. Sementara itu keluarga korban menunggu kedatangan jenazah Muhammad Soleh di rumah duka di Bangka Belitung. Keluarga mengaku ikhlas dengan meninggalnya Soleh. Jenazah akan dimakamkan di pemakaman umum di dekat rumahnya. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Ya, di sebelah kiri sih. Iya. Haikal. Ya. Kamu yang sakit apa nak? Semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar ya. Sabar. Ini yang satu sudah lama. Kamu sabar ya. Sabar ya nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Imam kedua. Jangan ganggu, jangan ganggu. Jangan ganggu. Mundur.
Ya, pemirsa, proses evakuasi puluhan santri yang terjebak di reruntuhan bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur masih terus dilakukan. Akibat kejadian ini, 3 santri tewas, puluhan lainnya terluka. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Petugas gabungan Basarnas masih berusaha mengevakuasi para korban yang tertimbun reruntuhan bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. 16 tahun, apa yang luka? Ya? Proses evakuasi dilakukan selama 24 jam hingga semua korban ditemukan. Sebanyak 102 santri menjadi korban, 99 santri selamat, sementara 3 orang meninggal dunia. Para korban dirawat di 3 rumah sakit berbeda, yakni RSUD Sidoarjo, Rumah Sakit Delta Surya, dan Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Para korban meninggal merupakan para santri, yakni Muhammad Masudul Haq berusia 14 tahun asal Surabaya, Jawa Timur, kedua Muhammad Soleh berusia 22 tahun asal Bangka, Belitung, dan ketiga Alvan Ibrahim Mafik berusia 14 tahun asal Bangkalan, Jawa Timur. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto yang meninjau lokasi runtuhnya bangunan menegaskan pihaknya saat ini fokus ke penyelamatan korban. Dulu untuk penyelamatan korban dulu ya. Itu kita fokus itu dulu. Ada beberapa korban yang masih perlu dievakuasi. Dalam kita keadaan juga lihat kan kondisinya. Ini kita juga memakai ahli dulu, ahli konstruksi. Jangan sampai nanti membahayakan petugas yang mau akan melakukan evakuasi. Bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo ambruk ketika ratusan santri tengah salat asar berjamaah pada Senin kemarin. Menurut pengakuan pengasuh ponpes, bangunan sedang dalam proses rekonstruksi. Diduga struktur bangunan tidak kuat menahan beban setelah pengecoran. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi puluhan korban santri terluka, kita bergabung dengan rekan Yoyo Agusta di RSI Siti Hajar, Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat siang, rekan Yoyo. Apakah ada korban yang dievakuasi ke rumah sakit ini hari ini? Ya, selamat siang. Pemirsa, dapat kami laporkan bahwa saat ini saya masih di Rumah Sakit Siti Hajar, Sidoarjo. Dan juga dapat kami laporkan dari tadi pagi hingga sekarang pihak rumah sakit belum menerima lagi pasien korban dari reruntuhan musola Pondok Pesantren Al-Khozini. Demikian. Baik, kalau untuk korban yang dirawat di RSI Siti Hajar ini ada berapa banyak, Yoyo? Ya, dapat kami laporkan hingga saat ini jumlah korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Siti Hajar itu berjumlah 8 orang dan mereka terus mendapatkan perawatan agar segera pulih kesehatan mereka. Tidak hanya mendapat perawatan secara medis, para pasien ini juga mendapatkan trauma healing agar mereka nanti ketika bisa diperbolehkan pulang, mereka benar-benar sudah pulih seperti sedia kala sebelum terjadinya bencana gedung musola yang roboh. Demikian. Baik, lalu bagaimana kondisinya? Apakah ada juga yang parah begitu yang dirawat di sana? Ya, pemirsa, memang di sini sempat ada yang mengalami luka berat dengan patah tulang, namun kemarin sudah mendapatkan tindakan operasi dan sekarang ketiga korban tersebut sudah mendapatkan perawatan untuk pemulihan. Dan dari keterangan dari pihak rumah sakit sendiri, ketiga korban yang mendapatkan operasi yang mendapatkan tindakan operasi kondisinya terus membaik.
Demikian. Baik, Yoyo, 8 korban ini memang dari awal atau ada sebagian korban yang memang sudah dipulangkan? Jadi dari awal ini total ada berapa dan sisanya sekarang berapa? Ya, memang betul di Rumah Sakit Siti Hajar ini memang salah satu dari 3 rumah sakit yang merawat para korban gedung musola yang roboh. Nah, saat kejadian tersebut, Rumah Sakit Siti Hajar ini menerima pasien korban dari musibah itu berjumlah 52 pada Senin malam. Namun pada Selasa pagi, sebagian besar mereka sudah diperbolehkan pulang karena para korban ini hanya mengalami luka ringan saja. Dan kemudian pada hari Selasa kemarin itu yang terus mendapat perawatan itu berjumlah 10 orang. Dan pada Selasa malamnya 2 orang sudah diperbolehkan pulang. Dan pada Rabu siang ini maksud saya, itu tinggal yang dirawat itu berjumlah 8 orang. Demikian. Lalu apakah di rumah sakit ini juga ada penanganan khusus begitu yang dilakukan terhadap para korban atau para santri-santri yang menjadi korban ambruknya musola ini? Dari keterangan pihak rumah sakit secara pelayanan ataupun perawatan tidak ada yang khusus, hanya saja yang paling berat tindakan operasi yang dilakukan pada Selasa kemarin. Baik, rekan Yoyo, kita akan tunggu bagaimana perkembangannya begitu ya hari ini, dan kita juga berharap bahwa para korban ini agar segera cepat sembuh. Terima kasih Yoyo Agusta melaporkan dari Rumah Sakit RSI Siti Hajar Sidoarjo. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, breaking news akan segera kembali usai jeda berikut ini. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Ya pemirsa, proses evakuasi puluhan santri yang terjebak di reruntuhan bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur hingga saat ini masih terus dilakukan. Akibat kejadian ini, 3 santri tewas, puluhan lainnya terluka. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Petugas gabungan Basarnas masih berusaha mengevakuasi para korban yang tertimbun reruntuhan bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. 16 tahun, apa yang luka? Ya? Proses evakuasi dilakukan selama 24 jam hingga semua korban ditemukan. Sebanyak 102 santri menjadi korban, 99 santri selamat, sementara 3 orang meninggal dunia. Para korban dirawat di 3 rumah sakit berbeda, yakni RSUD Sidoarjo, Rumah Sakit Delta Surya, dan Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Para korban meninggal merupakan para santri, yakni Muhammad Masudul Haq berusia 14 tahun asal Surabaya, Jawa Timur, kedua Muhammad Soleh berusia 22 tahun asal Bangka, Belitung, dan ketiga Alvan Ibrahim Mafik berusia 14 tahun asal Bangkalan, Jawa Timur. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto yang meninjau lokasi runtuhnya bangunan menegaskan pihaknya saat ini fokus ke penyelamatan korban. Dulu untuk penyelamatan korban dulu ya. Itu kita fokus itu dulu. Ada ada beberapa korban yang masih perlu dievakuasi. Dalam kita juga lihat kan kondisinya. Ini kita juga pakai ahli dulu, ahli konstruksi. Jangan sampai nanti membahayakan petugas yang mau akan melakukan evakuasi. Bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo ambruk ketika ratusan santri tengah salat asar berjamaah pada Senin kemarin. Menurut pengakuan pengasuh ponpes, bangunan sedang dalam proses rekonstruksi. Diduga struktur bangunan tidak kuat menahan beban setelah pengecoran. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya pemirsa, saat bangunan ambruk, sejumlah santri berupaya menyelamatkan diri merangkak di bawah reruntuhan bangunan pondok pesantren yang ambruk. Detik-detik sejumlah santri yang menyelamatkan diri dari bangunan musola yang ambruk terekam video amatir. Mereka menyelamatkan diri dengan merangkak keluar dari bangunan yang ambruk. Sejumlah santri lainnya membantu korban untuk keluar dari reruntuhan bangunan. Sementara beberapa santri lainnya terlihat panik antara rekan-rekan mereka menjadi korban. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Sementara itu tim SAR gabungan terus mengajak komunikasi korban yang terjepit reruntuhan bangunan agar tetap sadar. Mereka terus mengajak korban berkomunikasi dengan menanyai kondisinya. Sakit apa, Nak? Dan diketahui ada 2 korban terjepit bernama Yusuf dan Haikal yang kondisinya masih sadar. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Masuk, Pak Megan Taruna. Untuk di situ ya apa kondisinya? Bisa. Ya, pemirsa, demikian breaking news. Saya Fazilah Khairunisa dan selanjutnya Anda dapat menyaksikan Pemimpin Rakyat bersama dengan Kevin Pakan. Terima kasih dan sampai jumpa.